Nah, apa saja soal yang nanti akan dibarenkan, tapi sebelum itu, Pak Wahyu ngutip kata-kata mutiara. Your best that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oke, nah nanti kalau salah bisa dibenahi sama Pak Fit ya. Nah, jadi langkah kecil bagi manusia itu menjadi langkah besar bagi siapa ini Pak? Pak Fit. Jadi langkah-langkah kecil kita itu akan menentukan langkah-langkah besar kita selanjutnya. Nah, langkah kecil salah satunya adalah anak-anak mengikuti pembimbingan ini. Nah, kurang lebih hal-hal yang nanti jenis-jenis soal yang nanti pada akhirnya akan anak-anak ketahui itu akan dipelajari di sini. Apa saja yang nanti akan dihadapi pada saat UTBK. Nah, berdasarkan keterangan dari Mas Menteri Nadiem Makarim, tes skolastik adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bernalar pemecahan masalah siswa. Artinya, ujian ini berhubungan dengan dasar-dasar logika. Nah, pada periode sebelumnya, SNPT dianggap lebih menitik beratkan pada hafalan dibandingkan penalaran. Selain itu, materi yang diujikan juga terlalu banyak dan terfokus hanya pada mata pelajaran tertentu. Nah, tahun ini tambah lagi anak-anak. Ada yang tahu nggak? Tambahan soal dari UTBK SNPT. Ada yang tahu? Selain pilihan ganda, ada soal apa lagi? Isian. Isian, betul sekali. Mantep itu. Nah, Pak, wis cukup penderitaan saya itu bertambah lagi dengan UTBK isian. Wis wingi aku SNBP ora lolos, saiki UTBK tambah ono soal ujian ki cobaan apa-apa to Pak. Jangan berpikir seperti itu. Itu artinya Anda diberikan kesempatan lebih untuk mengeksplor diri, gitu ya, mengeksplor diri lebih lagi. Apa saja yang nanti akan berhubungan dengan soal-soal penalaran tersebut? Nah, tes skolastik akan lebih berhubungan dengan kemampuan bernalar dan problem solving dari para peserta didik. Bukan hanya sekedar hafalan semata, tapi harus berfokus pada interpretasi. Ya, interpretasi itu pemahaman yang mendalam. Jadi, nanti akan banyak soal yang pada akhirnya anak-anak itu akan harus baca banyak, terutama nanti di pemahaman membaca dan menulis. Mau tidak mau Anda harus baca, gitu ya. Tapi untuk yang kuantitatif atau yang matematika, lihat soalnya saja mungkin Anda langsung bisa mengerjakan. Saya yakin anak-anak SMA Batik 1 itu kan pinter-pinter ya. Jadi lihat soalnya saja langsung bisa mengerjakan. Nah, ini untuk yang skolastik. Nah, seperti apa tes skolastik ini nanti akan mengukur kemampuan. Nah, ini termasuk komponen soal kognitif. Yang kedua, logika. Ketiga, penalaran matematika. Yang keempat, literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena bukan hanya soal-soal bahasa Indonesia, ternyata masih ada mapel yang sangat Anda cintai juga masuk, matematika sama bahasa Inggris gitu. Jadi mapel tersebut masih tetap masuk selain ada kognitif maupun logika. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya, apa saja yang materi yang akan diujikan gitu ya. Pada tahun 2024 akan ada submateri yang khusus untuk diujikan. Keempat submateri tersebut antara lain, tadi sudah disampaikan Pak Wahyu. Apa saja tadi, Mbak Mas? Nah, yang pertama tadi adalah potensi kognisi atau kognitif. Kognitif itu berhubungan dengan apa toh? Dengan aspek kecerdasan, intelijensi umum. Terdiri dari satu, soal penalaran umum. Yang kedua, soal kemampuan kuantitatif. Kuantitatif itu pasti berhubungan dengan matematika. Yang selanjutnya adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Nanti menyelesaikan soal dengan masalah-masalah yang diberikan. Serta yang terakhir adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, soal berikutnya apa?
Lho Pak, kok ono matematika meneh? Padahal di potensi kognitif tadi sudah ada kuantitatif. Memang itu, ya, seninya ada di situ. Jadi selain nanti kuantitatif juga ada penalaran matematika. Jadi matematika yang kuantitatif sama matematika yang penalaran. Makanya jadwalnya ada 2 kali, yaitu matematika kuantitatif dan matematika penalaran. Nah, nanti akan dibahas bersama dengan Bu Noni Dedian. Itu ya, sesuai dengan jadwal. Dan selanjutnya, yang ketiga adalah literasi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau anak-anak masih ingat ya, diajar sama Bu Warni, diajar sama Pak Sidik, Pak Agung, maupun Bu Rini, maka kurang lebih nanti akan sama dengan apa yang beliau-beliau ajarkan. Nah, dengan catatan, soal literasi ini tidak ada soal yang paragrafnya itu pendek-pendek. Kalau anak-anak kemarin itu sudah mengerjakan yang namanya soal ujian sekolah atau PSAJ, saya yakin anak-anak sudah tahu berapa literasi paragraf yang ada di masing-masing soal. Pasti lebih panjang daripada soal-soal ujian atau tes sumatif akhir semester dasar kemarin. Itu pasti beda. Nah, begitu pula nanti untuk di UTBK. Dan yang terakhir, literasi dalam aspek bahasa Inggris. Ini nanti akan dibahas pula bersama dengan Bapak Hafid Asari. Kurang lebih seperti itu. Sudah siap belum anak-anak untuk menghadapi soal UTBK? Oke, yuk. Kita akan berkenalan dengan contoh-contoh soal ya. Pak Wahyu sediakan beberapa saja. Nanti yang lebih banyak bersama dengan Bapak Ibu Guru pembahas pada jadwal berikutnya. Silahkan dibaca soalnya, setelah itu cari jawabannya di dalam hati masing-masing. Kemudian setelah nanti Pak Wahyu kasih waktu, Anda menjawab, silahkan nanti bisa dicocokkan apakah sesuai dengan jawaban Anda dengan ujian atau belum. Ya, kerjakan 3 menit dari sekarang. Oke, sudah ketemu jawabannya, Mbak Mas? Apakah betul jawabannya yang B? Kita lihat bersama-sama. Nah, secara konvensional, kita menjawab soal tersebut. Lebih dulu ke sekolah, artinya rumah ya lebih jauh dari sekolah. Oke. Dari soal tersebut kita tahu bahwa rumah Adi lebih jauh dari rumah Joko. Adi, Joko. Dan kemudian Joko dijemput Adi, kemudian mereka berdua menjemput Sano. Oke. Maka rumah Sano lebih dekat dari rumah Joko. Rumah Sano berarti kita tuliskan dari sekolah ya. Berarti Sano, Joko, Adi. Sementara itu, rumah Ratu berada di antara rumah Joko dan Adi. Berarti di antara Joko ada rumah Ratu. Di situ ada rumahnya Adi dan rumahnya Joko, tengahnya ada Ratu. Ini perlahan-perlahan ya. Saya sampaikan seperti ini perlahan agar bisa dipahami awal-awal dulu. Oke, dan yang terakhir, rumah Rimba yang paling dekat dengan sekolah. Kenapa? Karena dijemput terakhir. Kita lihat di soal. Sementara rumah Ratu terletak rumah Joko dan rumah Adi. Rimba adalah menjadi anak terakhir yang dijemput. Berarti kan Rimba anak yang paling dekat sama sekolah. Apabila dituliskan susunannya, maka yang terjadi adalah sekolah, rumah Rimba, rumah Sano, rumah Joko, rumah Ratu di antara rumahnya Joko sama Adi, dan yang terakhir adalah rumahnya Adi. Jadi jawaban yang betul adalah jawaban yang B. Nah, jenis soal yang kedua, ini berhubungan dengan penalaran matematika. Ini soalnya beda lagi antara matematika penalaran dengan matematika kuantitatif. Sampah organik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Anorganik itu lebih lama terurainya dengan sampah organik. Waktu dekomposisi, popok, misalkan sampah popok, sekali pakai, lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin diperlukan popok untuk sekali pakai itu bisa terdekomposisi di pelajaran biologi sekaligus matematika. Kalau bisa kita lihat di sini di diagram, plastik itu membutuhkan waktu kurang lebih 425. Baja itu dekomposisinya membutuhkan waktu 100. Kaleng aluminium
Nggih, kaleng aluminium itu membutuhkan waktu 250. Kemudian kulit sintetis itu membutuhkan waktu 500. Setiap material sampah yang mengalami penguraian material dapat berupa sampah organik maupun anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material. Kata kuncinya adalah lebih lama. Dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari waktu dekomposisinya untuk kulit kulit sintetis. Yuk kita lihat apakah betul jawabannya A atau C atau D. Kita lihat pembahasannya bersama-sama. Kuncinya dalam mengerjakan, setiap nanti ada soal penalaran atau soal literasi, itu termasuk literasi ya, itu berfokus ke soalnya terlebih dahulu. Fokusnya ke dalam soalnya terlebih dahulu ya Mbak Mas. Jadi fokusnya adalah ke apa? Yang saya garis tebali ini. Fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapa waktu dekomposisi dari popok sekali pakai. Ingat, sekali pakai popok itu membutuhkan waktu lebih lama daripada sampah plastik. Selanjutnya, popok ini membutuhkan waktu lebih sedikit daripada kulit sintetis. Jadi, dia lebih di antara itu. Nah, berarti yang mana ini nanti kita bisa lihat. Fokusnya ke popok sekali pakai dengan melihat informasi tambahan yang tersedia. Nah, dari informasi yang tersedia kita bisa tahu bahwa dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dibandingkan plastik. Plastik itu terdekomposisi kurang lebih 400 tahun, tetapi lebih sebentar atau lebih cepat daripada kulit sintetis yang kurang lebih 500 tahun. Dari informasi tersebut, jawaban yang paling tepat adalah dekomposisi popok sekali pakai memakan waktu hingga 475 tahun. Nah, kok bisa seperti itu, Pak? Nggih, itu tepatnya adalah 400 tahun. Kita kembali lagi ke sini. Untuk popok, kita harus menganalisis jawaban dengan soal. Nggak perlu ngitung. Kenapa kok seperti itu? Kalau setiap ada matematika Anda menghitung, maka yang terjadi waktunya habis. Kata kuncinya langsung saja. Ini ada waktu mengurai sampah lebih lama daripada sampah plastik. Kita tahu sampah plastiknya 400 dan lebih rendah daripada kulit sintetis. Kulit sintetisnya tadi berapa? 500. Berarti antara 400 sampai 500. Cari di sini. Di pilihan A, B, C, D, E. Kalau di antara 400 sampai 500, berarti yang paling tepat adalah 475 tahun. Jadi, satu popok itu akan terurai selama 475 tahun. Jadi, kalau lihat soal ada matematikanya, bayangannya jangan langsung, "Waduh Pak, ini ngitung itu, soal ngitung matematika." Jangan dilihat dulu, yang penting lihat soalnya dulu. Setelah itu dibaca, ya, maksudnya apa, baru nanti diinterpretasikan ke dalam, logika, gitu ya. Jadi jangan langsung, "Wah ngitung, ini langsung dihitung," begitu ya. Itu tadi matematika. Sekarang yang ketiga, soal literasi bahasa Indonesia. Untuk soal literasi bahasa Indonesia ini, yang kata kunci pertanyaannya, kita bisa baca dulu. Apapun soal literasi yang ada, yang pertama Anda lakukan adalah baca dulu soalnya. Jangan baca literasinya, baca dulu soalnya. Oke, kata kuncinya di situ. Kalau Anda membaca literasinya, padahal yang diminta nanti pelengnyik, ternyata bukan yang terkandung di dalam literasi tersebut, Anda kehilangan banyak waktu. Nah, contoh nih, literasinya panjang. Kemudian baca dulu soalnya. Berdasarkan bacaan tersebut, bila seorang temanmu namanya Ari mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tetapi selalu diare ketika minum susu, apa yang kamu sarankan? Ya, khasiat susu bla bla sampai sini demam bersangkutan yang ditandai dengan ini identifikasi masalah yang pertama yaitu susu. Tidak setiap orang bersedia mengkonsumsi susu karena ada yang intoleran terhadap susu atau alergi, ya, diare, kembung, buang angin dan lain-lain. Nah, penyebab pertama dengan ditambahkan dengan apa? Sari jeruk, markisa, apel atau yang lainnya. Jadi rasa asli susu itu yang memualkan dapat hilang. Penanganannya itu. Yang kedua, diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perlakuan khusus atau sudah mengalami
perlakuan khusus, yaitu fermentasi. Fermentasi itu di proses pembusukan atau pengubahan zat dari karbo atau gula ke alkohol. Nah, secara biologis penderita intoleransi susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman yang dalam susu terjadi penimbunan laktosa dalam usus, mau dalam bentuk apapun. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa yang rendah atau air susu fermentasi seperti yogurt, kefir, maupun kumis. Nah, pertanyaannya, jika Ari mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu, tetapi selalu diare atau perutnya sakit ketika minum susu, yang dilakukan apa ini? Apakah betul soal literasi itu jawabannya adalah C? Ya. Jreng-jreng. Ya, kalau teks panjang seperti ini, tipsnya adalah kamu sebaiknya lihat soalnya dulu. Nah, betul tadi disampaikan Pak Wahyu. Baru teksnya, jangan lihat teksnya, baca, waktumu habis, tiba-tiba pertanyaannya membutuhkan analisis yang cepat. Anda jadi tahu konteks pertanyaan dan menghemat waktu. Di soal tersebut dikatakan bahwa Ari ingin mensusu, tapi di saat dia minum susu, perutnya mesti bermasalah di Ari. Pada teks tersebut, kita bisa menemukan dua penyebab terjadinya diare. Kalau diperhatikan dalam kondisi Ari, lebih tepatnya penyebab yang kedua, yaitu gangguan pencernaan karena diare. Lanjut teks terakhir, kamu bisa mengerti bahwa untuk mengatasi gangguan pencernaan, bisa mengganti air susu dengan tadi apa? Yogurt, kefir, kumis, dan sejenisnya. Gitu ya. Di mana susu tadi sudah mengalami perubahan komponen melalui fermentasi. Jadi jawabannya apa? Ya, betul sekali. Tepuk tangan Mbak Anda yang sudah menjawab C ya. Jawabannya adalah C, yaitu ganti susu dengan yogurt. Nah, kan rasanya beda Pak. Nggak usah mikir rasanya beda. Yang penting soal itu Anda bisa menjawab. Oke. Nah, jawabannya dengan menganalisis soal. Kalau tadi literasi dipikirkan apa dulu? Baca soalnya dulu. Itu. Nah, ini saya contohkan saja ya. Nah, kalau nanti lebih pembahasannya bersama dengan Pak Afid ini. Nah, contoh soal literasi bahasa Inggris. Loh, Pak, kok yo podo? Bacaannya panjang-panjang ya, begitu. Seninya di situ. Literasi tadi bahasa Indonesia, sekarang bahasa Inggris. Kalau nanti Anda itu baca teksnya seperti ini, maka yang terjadi waktunya habis. Nah, padahal ini masih ada sambungannya. One of the important findings of the research on measles is that bla bla bla. Nah, jadi langsung ke pertanyaannya. Pembahasannya adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kamu perlu mengetahui dulu kalimat kunci yang menjadi inti dari teks. Dalam kalimat terakhir dijelaskan bahwa ada kaitannya antara measles dengan perubahan sikap. Nah, penumpulan kemampuan mental atau yang namanya kepribadian. Misalnya setelah anak itu menderita measles, anak jadi sering marah-marah atau lambat dalam belajar. Nah, perilaku seperti ini memungkinkan seorang anak menjadi sulit ditangani setelah menderita measles. Itu. Nah, kita kembali lagi ke soal. However, in medical research, a relation has been found between measles and such things as behavior problem, personality change, and tuning of mental ability. Nah, jadi ada hubungannya antara sikap kepribadian dengan measles tadi, gitu ya. Kita bisa menyampaikan bahwa perilaku ini memungkinkan anak menjadi sulit untuk ditangani. Maka jawabannya yang paling tepat adalah A. Kok bisa A? Kita kembali lagi ke sini. One of the important findings of the research on measles is that measles itu suatu indikasi perubahan sikap pada anak. Nah, apa yang mengakibatkan? Yang mengakibatkan anak itu menjadi sulit untuk ditangani, ya, terutama perubahan perilaku mereka. Nah, bukan tentang brain damage ya. Until that time a child has measles, atau yang ketiga, measles itu menyebabkan anak-anak secara fisik itu malah terganggu, atau measles itu pembunuh pertama untuk sakit anak-anak pada umumnya. Nah, padahal yang dikatakan tadi dibicarakan itu bukan secara fisik, bukan secara kematian, bukan secara otak, gitu, tapi berhubungan dengan teks yang awal tadi, yaitu berhubungan dengan
berhubungan dengan kepribadian. Jadi yang paling tepat adalah I atau A. Oke, itu untuk soal bahasa Inggris. Nah, kurang lebih tipenya seperti itu. Gitu ya. Oke. Sekarang untuk soal berikutnya. Nah, kalau tadi itu sudah ada soal penalaran matematika, ini juga sama, soal penalaran matematika. Kalau tadi tanpa menghitung, Anda harus bisa mendapatkan solusi. Nah, sekarang apakah ini perlu menghitung atau tidak? Ya, kita lihat bersama-sama. Nah, di soal yang matematika yang ini, anak-anak akan diajak untuk berpikir lebih lebih effortnya lagi. Beda sama soal yang tadi. Ya. Kalau tadi tanpa menghitung pun bisa. Tapi kalau sekarang, nah soalnya beda lagi. Nanti saya membahasnya yang secara cepat saja ya. Ini kan baru pengenalan. Setelah itu bisa dibahas bersama dengan Bu Nani. Karena soal yang nanti didapat itu belum tentu soal yang seperti tadi disampaikan. Membutuhkan penghitungan meskipun ada angkanya. Atau meskipun angkanya sedikit ternyata penghitungannya banyak. Nah, contohnya seperti ini. Iya, sambil mengerjakan Pak Wahyu sampaikan bahwa UTBK untuk tahun ini tidak ada soal minus. Artinya apa? Setiap soal itu harus Anda kerjakan. Poinnya nanti adalah poin 4, poin 3, poin 2, poin 1. Jadi ketika Anda tidak menjawab, bisa jadi Anda itu poinnya 0. Tapi kalau Anda itu menjawab benar dalam waktu tempo yang lebih cepat, maka poinnya bisa jadi 4. Nah, kenapa di dalam UTBK itu muncul skor akhir nanti ada sekian ratus sekian. Nah, nanti akan Pak Wahyu share berapa nilai minimal untuk masuk ke suatu prodi di suatu kampus. Nah, itu nilai kelulusan minimal. Ya, nanti kita akan share. Jadi misalnya kalian mau masuk ke psikologi UNS, berapa skor yang harus Anda peroleh untuk bisa masuk ke psikologi UNS berdasarkan data dari tahun lalu. Jadi Anda itu pencapaiannya itu acute, terukur, mempunyai target, oh saya minimal harus selesai sekian. Kalau misalkan akuntansi itu poinnya 300, hasil tryout-mu itu 500 atau bahkan baru 450, berarti harus digenjot lagi. Harus banyak soal yang harus dikerjakan lagi. Ya, diketahui terdapat penambahan biaya pengemasan sebesar 3 juta untuk apa namanya setiap pengiriman. Jika Anggun ingin mengirim 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah, biaya termurah yang dikeluarkan Anggun adalah siap-siap ya, karena ini langkahnya agak banyak. Nah, ini cara cepat saja ya Mbak Mas ya. Kurang lebih gambarnya seperti itu, 3 juta. Diketahui penambahan biaya pengemasan sebesar 3 juta untuk setiap pengiriman. Jika Anggun mengirimkan 2 barang sekaligus dan 1 barang terpisah. Pembahasannya seperti ini. Diketahui barang A seberat 1, oh ini soalnya belum lengkap ya berarti. Oh, mohon maaf Pak Wahyu belum menambahkan soal apa namanya soal intinya malah belum saya masukkan ya. Nah, soal kalimatnya kotakannya belum kita masukkan. Nah, jadi menganalisisnya dengan beberapa langkah. Seberat barang sekian, sekian, maksudnya sekian begitu. Ini kemungkinan pengiriman barang A dan barang B digabung, sedangkan barang C terpisah. Oke, saya skip aja ya karena soal utamanya belum Pak Wahyu tambahkan. Mohon maaf ya. Jadi ada beberapa langkah. Langkah pertama ini Mbak Mas. Kemungkinan 1 A dan B digabung, C terpisah. Kemungkinan 2 A dan C digabung, barang B terpisah. Kemungkinan 3 B dan C digabung, barang A pisah. Karena ada 3 kemungkinan, maka total biaya yang didapat yang paling apa namanya murah ya itu poinnya menjadi sekian total biaya. Didapat bahwa biaya yang dikeluarkan Anggun pada kemungkinan 3 adalah 43.750. Berdasarkan ketiga kemungkinan tersebut, biaya termurah yang dikeluarkan Anggun adalah dari 3 kemungkinan tersebut. Jadi yang paling murah diambil dari 3 kemungkinan. Jadi langkahnya ada 4. Mencari kemungkinan 1, mencari kemungkinan 2, mencari kemungkinan 3, dan mengambil apa namanya selisih paling rendah atau mengambil value yang paling rendah di antara tiga-tiganya, yaitu pilihannya D. Gitu ya. Nah, ini untuk soal matematika. Nah, selanjutnya
Yuk, kita masuk ke soal TPS kembali melalui penalaran umum. Soal berikut, ya pasti bisa mengerjakan ini. Ini soal yang ditunggu-tunggu sama anak-anak mesti ada kayak gininya. Ya. Sama seperti tadi mencari jarak rumahnya Joko, rumahnya Ratu, sama rumahnya Adi. Nah, ini levelnya medium. Seorang petani ingin memelihara ayam, kucing, anjing, koloni lebah, kambing, dan beruang. Petani ini mempunyai 3 area, areanya A, B, dan C, sehingga tempat tinggal hewan-hewan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Koloni lebah tidak bisa berbagi tempat dengan hewan lain, berarti lebah sendiri. Poin yang kedua, anjing dan kucing bisa berada di area yang sama, juga tidak, tetapi harus beda area dengan beruang. Jadi, A dan K ini bisa dalam satu area atau tidak, tetapi harus di luar dari B, beruang. Poin ketiga, kambing harus tinggal bersama dengan ayam. Ya, K harus bersama dengan A. Kemudian beruang harus berbeda area dengan ayam. Yo, jawabannya apa ini, Mbak Mas? Pembahasannya. Kalau tadi kita sudah mempunyai satu bagian yang paling spesial, yaitu koloni lebah. Maka lebah itu disendirikan dulu. Karena lebah tadi apa keterangannya? Lebah itu keterangannya adalah tidak bisa berbagi tempat dengan yang lain. Ya, berbagi tempat di artinya hewan lain tidak memungkinkan tinggal di B atau C, karena koloni lebah tidak bisa berbagi, berarti lebah spesial, poin A. Kemudian, misal pula beruang berada di poin B, artinya anjing dan kucing, ayam tidak bisa di area B karena harus berbeda dengan area beruang. Karena beruang tadi tidak boleh disamakan dengan hewan-hewan itu tadi. Yang ketiga, 3 hewan tersebut akan berada di area C. Lalu kambing harus tinggal bersama ayam, artinya kambing berada di area C. Dengan demikian, hewan yang berada sendirian di suatu area adalah lebah dan beruang. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya, gampang ya itu ya. Kita poin lagi. Hewan yang berdiri di suatu area adalah lebah dan beruang. Pemikirannya satu langkah saja yaitu berarti. Sampai di sini paham? Gampang ya? Gampang ya Mbak Mas? Gampang, itu soal UTBK. Besok kalian akan dapat kayak gini. Nah, ini akan ketemu soal kuantitatif. Wah, dadah apa iki, Pak? Soalnya pendek ini, soalnya pendek. Gampang ini, soalnya pendek. Nah, yang masih bingung nanti tanyakan ke Bu Noni ya. KPK, nah ini soal KPK itu kelas berapa ya? SMP atau kelas 1 SMA ya? KPK dari SMP ya? KPK dari dua bilangan, prima X dan Y adalah 14 dengan X lebih besar daripada Y. Nilai 3X min Y adalah titik-titik. Nah, langkahnya hanya satu langkah saja ini, tidak seperti matematika yang beneran tadi yang agak banyak. Ya, ini langkahnya cepat sekali, satu langkah saja. Jawabannya adalah KPK dari dua bilangan X dan Y adalah 14. Ketika kita jabarkan, 14 sama dengan 2 kali 7. 14 itu kan diperoleh dari 2 kali 7 atau bilangan yang lain yang kalau yang lain pasti pecahan. Maka dua bilangan tersebut adalah X7 dan Y2 KPK. Berarti faktornya nilai pengkalinya adalah 2 dan 7. X-nya itu 7 dan Y-nya itu 2. Jadi 3X min Y sama dengan 37 dikurangi 2 sama dengan 21 dikurangi 2. 3 kali 7, maaf ini 3 kali 7 ya, bukan 37 ya Mbak Mas, kurang titik. 3X berarti 3 dikalikan X-nya berapa? 7. 3 kali 7, 21, tetap 2, 21 kurangi 2, 19. Selesai. Gampang ya, jawabannya C. Oke. Nah, terus soal ke-8. Pengetahuan umum. Topiknya adalah wacana, subtopiknya ide pokok dan simpulan. Kalau kita lihat seperti ini, kita lihat soalnya dulu, jangan baca apa namanya teksnya ya. Karena teksnya ada 8 poin, 9 poin. Kemudian di soal itu menyebutkan kalimat 8 dan 9 dalam teks tersebut mengandung hubungan titik-titik. Kalau kita baca soal 1 sampai dengan 9, waktunya habis. Padahal yang diminta hanya soal 8 sama 9. Terus ngapain harus baca 1 sampai 7? Makanya harus apa tadi? Baca soalnya dulu. Ya, 8 kita baca. Selain faktor psikologis, makin sulitnya tantangan untuk membesarkan anak, terlebih di kota besar.
juga menjadi penyebab lain membuat wanita enggan menikah dan mempunyai anak. Tantangan itu tidak hanya berpusat pada hal-hal material saja seperti biaya atau yang lainnya, tetapi juga pada masalah menjaga anak dari pergaulan bebas. Nah, hubungannya apa ini? Yuk kita lihat. Hubungan antar kalimat merupakan keterkaitan. Nah, yang pertama nomor poin 9 menjelaskan tantangan. Poin ke-8 menjelaskan berpusat pada material. Berdasarkan penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa 8 dan 9 khususnya adalah hubungan penjelasan. Oke, penjelasan atau poinnya adalah C. Nah, tadi 8 dijelaskan membesarkan anak, penyebab lain enggan menikah dan mempunyai anak. Nah, berarti tantangannya apa? Tantangannya bukan hanya material, tapi juga tentang aspek non-material, yaitu pergaulan bebas. Begitu ya, jadi ada penjelasan. Kenapa kok seperti itu? Karena nomor poin 8 tadi menjelaskan sulitnya tantangan membesarkan anak. Nah, tantangannya apa? Dijelasin di nomor 9. Gitu. Sampai di sini paham ya? Oke, kemudian selanjutnya lagi, habis 9 ya. Ini harusnya soal ke-9. Nah, tes kemampuan memahami bacaan dan menulis kalimat dan wacana. Levelnya sulit atau high order thinking skill. Nah, sama seperti ketika kita menjawab soal sebelumnya, ini kita harus baca dulu soalnya. Nah, padahal teksnya ada banyak ya ini. Bla 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 bla, ada 3 paragraf, 4 paragraf. Tiba-tiba pertanyaannya apa judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, mau tidak mau kita harus membaca juga paragraf yang ada. Munculnya MLT dan seterusnya. Dirinya berpikir lurus dengan begitu menyukai sesuatu. Pembahasannya bagaimana? Gagasan utama 1, kita harus cari dulu. Dengan gagasan utama 2 dan gagasan utama 3, dan seterusnya. Gagasan utama ini terkandung pada kalimat yang kelima. Berdasarkan kedua gagasan utama, dapat dipahami secara keseluruhan teks membahas tentang banyaknya bahasa gaul, besti, MLYT, dan lain sebagainya. Munculnya dapat disimpulkan bahwa judul yang mewakili kesimpulan ini adalah opsi munculnya bahasa gaul di media sosial. Karena tadi ada bahasa besti, kemudian Selti, dan lain sebagainya. Loh Pak, semuanya ada bahasa gaulnya Pak. Amalia ini bahasa gaul, kemunculan bahasa di Twitter, bahasa gaul makna terkandung dalamnya, munculnya bahasa gaul di media sosial, terbentuk bahasa dan singkatan pelesetannya. Jadi judulnya lebih umum ya. Kita akan jelaskan lagi di soal berikutnya. Nah, selesai ya. Ya.